Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pertemuan kedua, part kedua. Kali ini kita akan membahas materi mengapa etika penting diajari secara akademis. Secara akademis itu maksudnya etika dipelajari pada dunia pendidikan, di sekolah, di kampus, seperti itu. Oke, pertama pendahuluan kita akan membahas etika adalah bidang studi yang paling tua hingga sampai saat ini. Karena bidang kajian etika sangat dibutuhkan manusia di tengah permasalahan-permasalahan aktual yang dihadapi manusia setiap zamannya, baik secara praktis maupun teoritis, secara praktek ataupun secara teksnya. Nah, maka kini kajian etika juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keilmuan yang dikembangkan di universitas-universitas, di kampus-kampus sebagai bahan penelitian, bahan pembelajaran. Mereka mengembangkan kajian etika yang bersifat teoritis dan terapan. Ini contoh-contoh yang sudah teraplikasikan. Di dalam ilmu politik terdapat kajian etika politik. Di ilmu hukum terdapat kajian etika hukum. Terus juga etika medis juga telah dikembangkan dalam ilmu medis kedokteran dan dipelajari di fakultas-fakultas kedokteran. Ya kayak kita di komputer ada etika profesi. Bahkan secara lebih luas, etika profesi menjadi ilmu yang mencoba menyentuh hampir semua bidang keahlian yang digeluti masyarakat modern saat ini. Nah, itu pendahuluannya. Mari kita simak dari ahli. Menurut Pojman, studi etika memberikan beberapa keuntungan secara praktis. Utamanya, studi etika dapat membebaskan kita dari prasangka dan dogma. Apa itu dogma? Dogma itu kayak kepercayaan atau doktrin yang diyakini kayak agama atau organisasi. Jadi dengan mempelajari dan mendalami etika secara komprehensif, orang akan dapat menemukan prinsip-prinsip dasar dalam mengambil keputusan moralnya sendiri. Selain itu, dengan mempelajari etika, juga bisa menemukan dasar-dasar pertimbangan moral, agar ketika menjumpai problem-problem moral tertentu, kita bisa berpikir dengan lebih jernih dan percaya diri. Nah, studi etika juga menyadarkan kita bagaimana prinsip-prinsip tentang moral dan nilai berkaitan satu sama lain dan menjadi pedoman kita dalam menjalani hidup. Itu menurut Pojman. Yang kedua, menurut etikawan Inggris kontemporer Harry J. Gensler, memberikan alasan mengapa etika penting untuk dipelajari secara akademis. Terbagi dalam 3 poin. Pertama, dengan mengkaji dan mempelajari etika dapat memperdalam refleksi kita tentang persoalan-persoalan dasar dalam kehidupan. Utamanya adalah persoalan tentang nilai dan hakikatnya. Terlepas dari kepentingan-kepentingan praktis dan pragmatis di balik nilai itu sendiri. Kedalam penguasaan terhadap persoalan-persoalan sosial kehidupan menjadi ukuran bagi kadar akademik seseorang. Bahkan dalam kegiatan akademik, setiap akademisi pun dituntut untuk memperhatikan prinsip-prinsip etika akademis tertentu, seperti mengutamakan kejujuran, menjunjung tinggi dengan mengatakan apa adanya, jujur. Poin kedua, etika yang sering juga disebut sebagai filsafat moral, membantu kita untuk berpikir secara lebih dalam tentang moralitas. Tidak dipungkiri bahwa kehidupan kita bergelut dengan mempertimbangkan moral judgment, untuk melakukan sesuatu atau tidak.
Selain juga dengan pilihan moral choice. Kita menggunakan pendekatan kita masing-masing dalam mempertimbangkan dan memilih keputusan moral kita sendiri. Pendekatan moral kita tersebut untuk mengambil keputusan yang baik dan yang buruk menjadi gambaran dari pola pikir dan pola tindakan kita. Pendekatan moral tersebut untuk mengambil keputusan yang baik dan yang buruk menjadi gambaran dari pola pikir tindakan kita. Jadi harus hati-hati dalam bertindak. Dengan belajar etika, kita dapat memperkaya pendekatan, memperluas perspektif, memperdalam pertimbangan, menjernihkan refleksi dan memperbaiki cara berpikir kita terhadap putusan moral kita. Etika menjadi penting. Bagaimana pentingnya kita mengambil keputusan moral setiap hari. Seperti apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus tidak kita lakukan? Apa yang baik untuk kita? Apa yang gak baik untuk kita? Di tengah banyaknya pilihan moral dalam hidup, kita harus memilih jalan yang bijaksana dengan mempertimbangkan moral, sehingga setiap tindakan yang kita ambil, kita dapat mempertanggungjawabkan dengan baik. Itu poin kedua. Poin ketiga, dengan mempelajari etika, kita dapat memperkuat kemampuan intelektual yang penting untuk kita. Kemampuan intelektual itu adalah logika dan penalaran, analisis. Kita dapat berpikir secara lebih detail, lebih rinci, lebih runtut. Runtut itu maksudnya tersusun, berurut, dan sistematis di dalam menjawab persoalan-persoalan fundamental. Fundamental itu mendasar. Untuk mengetahui sudut pandang yang digunakan, menemukan pertentangan dengan sudut pandang lain, dan bagaimana mengekspresikan ide-ide dan pikiran kita dengan jernih dan penalarannya dengan hati-hati. Jadi, kemampuan intelektual seperti itu penting bagi kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak menjalani aktivitas hidup bersama orang-orang lain dengan seenaknya sendiri. Bahasa Jawanya mungkin sakara PDW, terserah gua. Ya mungkin yang orang Jawa lebih paham artinya apa. Itulah manfaat belajar penalaran etis. Nah, itu menurut etikawan Harry J. Gensler. Selanjutnya, kaitan dengan teknologi. Saat ini, complex society di tengah masyarakat yang kompleks pada era globalisasi, era global nih saat ini, teknologi memainkan peran besar bagi perubahan pola hubungan sosial media. Teknologi memberikan manfaat besar bagi manusia. Dengan penemuan-penemuan produk elektronik. Nah, namun pesatnya ilmu teknologi juga memiliki dampak negatif yang tidak bisa diabaikan oleh para teknolog dan ilmuwan. Bahkan kita menyadari sendiri, pasti memiliki dampak negatif. Dampak negatifnya dari sisi kemanusiaan. Banyak aneka kejahatan terjadi dari instrumen alat elektronik. Gaya hidup sangat pesat akibat konsumsi barang-barang tersebut. Dari sisi lingkungan, dampak negatifnya adalah jutaan ton limbah dihasilkan dari sampah barang-barang tersebut yang mengotori bumi. Nah, oleh karena itu, etika teknologi mempertanyakan kembali apa yang dipahami manusia sebagai teknologi. Bagaimana menggunakan teknologi secara bijaksana. Dengan demikian, bagai dua sisi mata uang, bagai dua sisi mata pisau.
perkembangan teknologi memiliki dua dampak positif dan negatif yang sama-sama harus kita pertimbangkan. Nah, maka saat ini masyarakat dunia sekarang memang sedang dalam posisi penuh kegamangan, bahkan kelabakan, akibat gejala lompatan etis yang besar akibat perkembangan teknologi yang merangsek masuk dalam sendi-sendi kemanusiaan. Dengan demikian, kajian etika bukan saja diperlukan untuk pencapaian kapasitas akademik tertentu. Lebih dari itu, penyelidikan etika perlu dilakukan sebagai tanggung jawab intelektual dan memenuhi panggilan kemanusiaan atas kondisi yang aktual. Mempertahankan sendi-sendi nilai dari hari ke hari yang saat ini tuh kian terancam kerapuhannya. Oke, mungkin kesimpulan dari mengapa etika penting diajari secara akademis. Dengan penyelidikan etika, kita akan menjumpai aneka macam pertimbangan moral terkait masalah-masalah etis yang mendasar di tengah kompleksitas kehidupan. Oke, ini untuk part 2. Sampai jumpa lagi di part 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.